Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Intan Wardani. Di video kali ini saya tidak membahas soal-soal atau kisi-kisi SKB perpustakaan, tapi di video kali ini saya akan membagikan tips agar lolos tes CPNS. Tips ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi saya ketika mengikuti ujian tes CPNS di tahun 2020 kemarin. Karena saya percaya belajar tanpa doa itu adalah hal yang sia-sia, karena doa adalah kekuatan yang luar biasa membantu kalian buat lolos tes CPNS. Dan tips agar lolos CPNS yang pertama adalah minta doa restu kedua orang tua. Kalau pengalaman pribadi saya dulu, sebelum meminta doa restu, saya meminta maaf kedua orang tua. Kalau kedua orang tua kalian masih hidup, beruntung banget ya kalian bisa minta maaf langsung. Kalau kebetulan kedua orang tua kalian sudah nggak ada, kalian kirim doa Al-Fatihah untuk bagi yang muslim. Kalian minta maaf lah pokoknya ke kedua orang tua, minta maaf yang sungguh-sungguh, entah kesalahan kecil, kesalahan besar, biar orang tua itu ridho dulu sama kalian, memaafkan kalian kesalahannya kalian. Kan kita nggak ngerti ya sebagai anak sudah pernah melakukan perbuatan yang bikin jengkel orang tua atau hal-hal lainnya. Ketika sudah minta maaf, kita minta doa restu kedua orang tua. Bilang ke kedua orang tua atau mama atau bapak, "Mah, Pak, saya mau daftar CPNS nih." Terus tanyain gimana, ridho atau enggak, boleh atau enggak. Kalau ridho, sekalian minta dipilihkan tempatnya di mana, karena saya pribadi percaya banget ridho Allah itu adalah ada di tangan ridho orang tua. Jadi ketika orang tua saya ridho, saya pasti dikasih kemudahan. Jadi pengalaman dulu ikut tes CPNS 3 kali dari tahun 2017, 18, dan yang ketiga kali ini di tahun 2019 baru lolos. Di tahun 2017 awalnya saya daftar di Kementerian Kelautan dengan penempatan di Bangka Belitung. Tetapi waktu itu orang tua nggak ridho karena saya jauh sebagai anak perempuan. Akhirnya orang tua nggak ridho, saya juga nggak lolos. Dan di CPNS tahun 2017 saya ambil formasi di Perpustakaan Nasional Jakarta. Itu pun ketika saya minta izin kedua orang tua untuk mengikuti tes CPNS, orang tua juga seperti setengah hati melepaskan saya untuk kerja di Jakarta. Dan alhasil saya juga nggak lolos di tahun 2017. Akhirnya ketika ada pembukaan formasi CPNS di tahun 2019, saya konsultasi ke kedua orang tua. "Mah, Pak, saya mau daftar CPNS, kira-kira daftarnya di mana ya?" Ketika orang tua memilihkannya yang terdekat dengan mereka. Baiklah, setelah pengalaman 2 tahun kemarin gagal tes CPNS, akhirnya saya memutuskan di tahun 2019 saya mengikuti keinginan orang tua untuk mengikuti tes CPNS di dekat kota sendiri, yaitu di Kabupaten Tegal. Dan itu ajaib banget ya, karena ridho orang tua sudah ridho saya bekerja tapi gak jauh dari mereka. Ternyata Allah kasih jalan, kasih kemudahan saya bisa lolos CPNS, bisa ranking 1 di SKB. Jadi pesan buat kalian yang mau tes, sebelum tes nanti jangan lupa minta doa restu. Misal jauh, kalian bisa video call atau telepon dulu atau via WhatsApp. Kalau bisa ketemu langsung, bisa berpamitan langsung, kalian bisa berjabat tangan, mencium mereka,
Pokoknya benar-benar minta tulus, minta didoakan untuk dimudahkan tesnya. Yang kedua yaitu sholat 5 waktu. Bukan berarti saya ingin menggurui, bukan berarti saya sudah menjadi pribadi yang baik, tapi ketika kita memperbaiki ibadah kita, Allah juga akan memperbaiki hidup kita. Dimulai dari hal yang wajib dulu, memperbaiki sholat 5 waktu. Ini saya udah perbaikin sebelum jauh-jauh hari, maksudnya bukan karena saya mau mengikuti tes CPNS terus saya jadi rajin sholat 5 waktu tuh enggak, cuman memperbaiki sholat 5 waktu itu maksudnya kalau sudah azan kita langsung sholat, ibaratnya sholat tepat waktu. Jadi Allah tuh senang kalau dipanggil kita cepet-cepet datang. Itu sih pengalaman yang saya lakukan dulu ketika mengikuti CPNS. Itu saya perbaikin soal ini dan saya merasakan dampak yang luar biasa. Kemudahan-kemudahan yang Allah berikan itu benar-benar di luar nalar saya. Yang ketiga yaitu rutinkan sholat duha dan sholat tahajud. Kebetulan sholat duha ini memang sudah saya jalankan jauh-jauh hari karena memang di tempat kerja saya dulu itu banyak waktu luangnya. Jadi daripada banyak waktu luang untuk waktu luangnya, jadi saya gunakan buat sholat duha. Dan sholat duha itu manfaatnya banyak banget dan saya merasakan khasiat atau keajaiban dari sholat duha ini. Rezeki yang luar biasa, rezeki yang mengalir, dan kemudahan-kemudahan ketika mengikuti tes CPNS juga salah satunya juga dari rutin sholat duha, sholat tahajud. Sholat tahajud itu kalau kalian susah bangun, dimulai dari tidur cepat dulu, tidur cepat, pasang alarm. Nanti kalau kalian sudah terbiasa bangun malam, nanti kalian pasti bangun malam sendiri. Yang keempat, rutinkan baca Al-Waqiah dan perbanyak sholawat dan istighfar. Surat Al-Waqiah ini termasuk surat favorit saya karena saya dulu sebelum kerja selalu banget baca surat ini. Surat Al-Waqiah ini adalah surat penarik rezeki. Biasanya saya baca ketika sebelum memulai bekerja di kantor, ketika habis sholat duha, atau ketika sehabis sholat duha. Dan jangan lupa, daripada kalian bengong, daripada kalian ngelamun, kalian banyak-banyak baca sholawat dan istighfar, karena keberkahan dari sholawat itu banyak banget. Dan istighfar juga salah satu jalan membuka pintu rezeki, karena semakin kalian banyak istighfar, semakin banyak dosa yang kalian ampuni, semakin mudah Allah mengabulkan doa-doa kalian. Tips yang terakhir yaitu perbanyak sedekah dan mudahin urusan orang lain. Perbanyak sedekah itu gak harus nunggu kalian kaya, atau gak harus nunggu kalian punya banyak uang dulu. Jadi sedekah itu juga bentuknya gak melulu tentang uang. Sedekah itu bisa bentuknya bantuan atau hal-hal kecil, itu juga termasuknya sedekah. Dan saya pernah baca sedekah yang paling afdol itu yaitu sedekah subuh. Sedekah yang kalian lakukan setelah melakukan sholat subuh, karena di sholat subuh malaikat-malaikat itu pada turun dan mendoakan kalian. Jadi usahakan perbanyak sedekah, niatkan buat ibadah, jangan niatkan untuk lolos tes CPNS. Ketika kalian memperbaiki niat kalian, Allah pasti otomatis menjawab doa-doa kalian dan mudahin urusan orang lain. Misal orang lain atau teman butuh bantuan, atau siapapun yang butuh bantuan kalian
kalian mudahin. Percayalah, orang yang memudahkan orang lain, Allah pasti akan memudahkan urusannya. Orang yang mau menolong orang lain, Allah yang akan menolongnya. Jadi itu adalah tips yang bisa saya berikan. Semoga bisa kalian kerjakan juga, karena saya pribadi melakukan hal-hal tadi yang saya sebutkan, yang saya jelaskan tadi, benar-benar merasakan dampak yang sangat luar biasa, dampak keberkahan, kenyamanan, kemudahan-kemudahan yang Allah kasih. Dan saya ingin membagikan tips ini agar kalian juga bisa melaksanakannya, bisa melakukannya, agar kalian juga mendapatkan ridhonya dari Allah, mendapatkan keberkahannya dari Allah juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Semangat pejuang NIP, selamat berjuang.